Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Ramadhani dengan NIM S1S1220003. Pada video ini, chapter 2, materi mengenai handling files, cameras, and GUIs, cara menangani file, kamera, dan juga GUI. Jadi, sebelumnya kita sudah menginstal OpenCV dan juga menjalankan contoh-contohnya. Nah, pada bab ini akan memperkenalkan fungsionalitas input-output dari OpenCV. Nah, secara khusus dalam bab ini itu materi yang akan dibahas itu ada 6. Yang pertama ada reading image from image file, video files, camera device, or raw bytes of data in memory. Jadi kita akan membaca gambar dari file gambar, file video, kamera, ataupun data mentah di dalam memori. Yang kedua, kita akan menyimpan gambar ke file atau file video. Yang ketiga, akan kita lakukan manipulasi data gambar menggunakan array NumPy. Yang keempat, menampilkan gambar di Windows. Yang kelima, kita akan menangani input dari keyboard dan juga mouse. Dan yang keenam, kita akan implementasikan sebuah aplikasi dengan desain object oriented atau yang berorientasi objek. Oke, sekarang kita langsung saja pada yang pertama mengenai technical requirements. Jadi ini merupakan persyaratan teknis. Jadi pada bab ini yaitu menggunakan Python, OpenCV, dan juga NumPy. Jadi pada bab sebelumnya itu kita sudah melakukan install OpenCV seperti yang dilakukan juga di kelas pada pertemuan minggu lalu. Oke, yang kedua itu basic input output dasar. Scriptnya basic input output. Jadi sebagian besar aplikasi komputer visi itu perlu mendapatkan gambar sebagai inputnya, dan juga hasilnya juga itu berupa gambar. Jadi aplikasi ini inputnya gambar, outputnya juga gambar. Nah, next kita akan reading or writing an image file atau yang dalam bahasa Indonesia itu membaca atau menulis file gambar. Jadi OpenCV itu menyediakan dua, ada ImRead dan juga ImWrite. Kalau ImRead dia untuk membuat gambar dari file, sedangkan ImWrite dia untuk menyimpan gambar ke file. Jadi kedua fungsi ini itu mendukung berbagai format file gambar, bukan video. Format yang didukung bisa berbeda karena format bisa ditambahkan atau dihapus di build OpenCV tertentu. Tetapi biasanya didukung oleh BMP, PNG, JPEG, dan juga TIFF. Oke, sekarang kita langsung saja praktek bagaimana kita bisa membuat gambar hitam 3x3 dari 0 hanya dengan membuat sebuah array 2 dimensi NumPy array. Oke, sekarang kita langsung saja. Oke, sini kita akan tuliskan kodenya.
lalu kita run. Oke, nah ini sudah keluar hasilnya. Jadi pertama itu kita tuliskan kodenya, numpy zeros 3,3. Jadi kita membuat sebuah array 2 dimensi dengan ukuran 3 baris dikali dengan 3 kolom. Jadi semua elemennya itu diisi dengan 0. Bentuknya seperti matriks 3 kali 3. Seperti ini hasilnya. Jadi setiap angka 0 itu sama dengan 1 piksel hitam. Karena semua elemennya itu 0, gambar ini adalah persegi yang berwarna hitam dengan piksel 3 kali 3. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini the type Win8 itu adalah tipe data setiap elemen array. Nilainya bisa dari 0 sampai dengan 255. Jadi kalau 0 itu hitam, sedangkan 255 itu adalah putih. Makanya ini saya sebutkan tadi array hitam dengan piksel 3 kali 3. Oke, kita lanjut. Jadi di sini itu bagian setiap piksel direpresentasikan oleh sebuah integer 8 bit tunggal, yang berarti nilainya itu berada di rentang 0 sampai 255. 0 hitam, 255 putih. Sedangkan nilai di antara 0 dan juga 255 itu gradasi abu-abu yang disebut dengan citra grayscale. Sekarang mari kita ubah format gambar BGR. Nah, kalau dalam computer vision itu bukan RGB tapi BGR, yaitu blue, green, red, biru, hijau, merah, yang menggunakan fungsi cv2.cvt_color. Jadi sekarang kita langsung saja ke implementasi. ING. Oke, kita IMG sama dengan CV2
Diversity color Clara Gray RGR. Lalu kita lihat hasilnya. Jadi setelah diubah, setiap pixel sekarang direpresentasikan sebagai array dengan 3 elemen. Satu nilai untuk channel B, satu untuk green, dan juga satu itu untuk red. Nah, model warna lain seperti HST juga itu direpresentasikan dengan cara yang sama, hanya saja nilai rentangnya yang berbeda. Nah, kalau HSP 3 nilai rentangnya itu 0 sampai dengan 180. Sekarang kita akan cek struktur citra itu dengan save. Nah, hasilnya itu 5,3. Nah, kalau gambar itu kita sudah konversi ke BGR, makanya hasilnya itu jadi 5,3,3. Karena berarti itu setiap pixel sekarang punya 3 channel warna B, G, dan juga R. Oke, sekarang kita akan mencoba untuk mengkonversi gambar
dari PNG ke JPG. Oke, sekarang kita langsung saja contohkan ya, ini import CV2. Image, kita ubah jadi thumbnail. CV2 invite thumbnail. Jadi invite itu udah baca dulu, kemudian akan menampilkan hasilnya. Seharusnya ini sudah bisa terubah, cuman ada kesalahan. Kita coba dulu.
Kita coba di sini. Oke, jadi nanti ketika kita sudah ubah dari PNG, nanti dia itu akan berubah menjadi JPG. Oke, next kita lanjut. Ini merupakan mode pembacaan gambar dari membaca banyak sekali jenisnya di sini. Mulai dari membaca gambar dalam 3 channel BGR, membaca gambar dalam grayscale 8 bit, menghasilkan gambar, membaca semua data gambar, membaca gambar grayscale, dan juga ada versi reduce-nya yang ini. Banyak sekali versi reduce-nya. Ada grayscale setengah resolusi, BGR 8 bit setengah resolusi, grayscale seperempat resolusi, dan lain-lain. Oke. Di sini kita akan ubah, coba membaca dan menyimpan gambar grayscale itu dengan OpenCV.
Nah, ini hasilnya thumbnailgray.png. Jadi pada kode ini dilakukan jadi langkah pertamanya gray image sama dengan cv2.imread my page, tapi tadi kan saya punya file itu thumbnail. Jadi pada bagian ini dia itu akan membaca file gambar thumbnail.png dan langsung mengubahnya menjadi grayscale atau hitam putih seperti ini. Ini gambarnya. Nah, pada baris kedua cv2imwrite thumbnail gray.png gray image ini itu akan menyimpan hasilnya tadi itu yang sudah diubah menjadi grayscale ke thumbnail gray.png. Oke, udah. Sekarang kita akan coba mengkonversi gambar, mengkonversi di antara gambar dan juga raw bytes. Jadi intinya sebuah OpenCV itu adalah array 2 atau 3 dimensi dengan tipe numpy.array. Gambar grayscale 8 bit adalah array 2 dimensi yang berisi nilai byte. Sedangkan gambar BGR 24 bit itu adalah gambar array 3 dimensi. Jadi kita itu bisa mengakses nilai array image 0,0 atau image 0,0,0. Indeks pertama adalah koordinat Y dari pixel atau baris dengan 0 sebagai bagian paling atas. Indeks kedua adalah koordinat X dari pixel atau kolom dengan 0 sebagai bagian paling kiri. Indeks ketiga itu merepresentasikan channel warnanya. Jadi kalau untuk grayscale bisa dia itu nilainya 0,0, sedangkan kalau sudah BGR dia pixelnya 0,0,0. Sekarang kita coba lagi.
Nah, pada contoh yang lebih lengkap, kita akan mengkonversi byte array Jadi demikian juga ini untuk random color PNG. Jadi kita sudah tahu bahwa cara paling mudah untuk membuat gambar OpenCV adalah dengan fungsi inRead. Kalau numpy.array sangat dioptimalkan untuk operasi array. Kemudian untuk menyimpan dan juga modifikasi file. Sekarang mari kita manfaatkan, misalnya kita mau ubah nilai biru blue channel dan sebuah pixel tertentu. Katakanlah pixel pada koordinat 150,120. Tipe numpy array-nya itu menerima 3 parameter, posisi X, kolom, Y baris, dan juga indeks dalam array-nya itu X, Y. Ini dia. Kemudian kalau misalnya kita mau lihat ukuran array, kita bisa gunakan shape. Kalau mau lihat jumlah total elemen di array, misalnya grayscale itu berapa, BHGR-nya itu berapa, pakai size. Kemudian kalau dtype itu untuk melihat tipe data nilai pixel. Umumnya itu nilainya itu UIN8. Kita coba ya.
Baik, tadi terdapat kesalahan. Jadi sini sudah terlihat untuk dibaca itu dia pikselnya itu sudah di GR 5,3,3. Tidak, yang di bawahnya 162,288,3. Kemudian untuk size-nya itu 139.968. Untuk data-nya itu Win8. Oke, sekarang kita sudah di penghujung. Jadi tadi saya sudah menjelaskan dari halaman 25 sampai dengan 34 secara singkat. Jadi kesimpulannya kalau kerja dengan OpenCV di Python itu kita harus pahami pertama itu NumPy array. Terus juga untuk saya pribadi harus untuk lebih memahami karena semua gambar itu sebenarnya disimpan sebagai array NumPy. Baik, sekian video mengenai handling file pada kali ini. Mohon maaf bila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam pembahasannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.